Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasyukurulillah wa ni'matillah. Wala khawla wala quwwata illa billah amma ba'd. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang ada di seluruh penjuru dunia, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat, ridho, hidayah, keselamatan, rizki yang telah diberikan oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla kepada kita sekeluarga. Sehingga pada hari ini kita bisa menonton video ini dalam kondisi yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita ikrarkan syukur bilisan kita bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah 3 kali. Bikaulina, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di channel YouTube Taman Surga ini senantiasa dicintai oleh Rasul, dan besok pada Yaumul Akhir kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang diberikan Allah ini, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama-sama mengenai keagungan, manfaat dan fadilah dari akhir surah Al-Baqarah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dua ayat akhir dari surat Al-Baqarah ini termasuk surat yang agung yang memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Di sini akan saya ceritakan beberapa fadilah dari membaca akhir surat dari Al-Baqarah atau akhir ayat dari Al-Baqarah. Yang pertama, ini hadis riwayat Imam Ahmad, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa beliau diberi anugerah penutup surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 sebagai gudang atau penyimpan harta di bawah arsy. Hadis yang pertama, riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, ada hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa rumah yang tidak dibacakan akhir surat Al-Baqarah di dalamnya selama 3 malam, maka syaitan akan mendekati rumah tersebut. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, ini ada hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang membaca 2 akhir dari surat Al-Baqarah, maka sama halnya ia membaca 1 surat penuh surat Al-Baqarah. Nah, luar biasa sekali. Hanya membaca 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah, ini pahalanya sama seperti membaca 1 surat penuh surat Al-Baqarah ini. Nah, surat Al-Baqarah ini ada 286 ayat. Jadi kita membaca pungkasannya, akhirannya yang 2 ayat itu sama dengan kita membaca 286 ayat tersebut. Nah, kemudian ada lagi fadilah yang sangat luar biasa yang berhubungan dengan kecukupan, kebelimpahan rezeki, dan juga semua hal yang kita mungkin saat ini sedang kekurangan, minta dicukupi oleh Allah, maka ada fadilah nomor 4 yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu khasiat dari ayat ini ya disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 2
ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu cukuplah baginya. Nah, di dalam ini kita dianjurkan barang siapa membaca dua surat akhir dari surat Al-Baqarah, ini akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari kedua ayat itu cukuplah baginya adalah cukup perlindungannya dari kejahatan-kejahatan malam itu, dan insya Allah kita juga akan dicukupi oleh Allah atas semua kebutuhan-kebutuhan yang sedang kita hajatkan. Nah, bagaimana mengenai fadilah dari surat Al-Baqarah yang kelima ini masih ada ya. Ini juga sangat luar biasa karena ini ada sebuah hadis riwayat Ad-Darimi ini dari Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada permulaan siang hari, tidaklah syaitan akan mendekatinya hingga sore harinya. Dan barang siapa membacanya pada sore hari, maka syaitan tidak akan mendekatinya hingga waktu subuh atau pagi harinya. Dan ia tidak akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam keluarga maupun hartanya. Pengen dijaga hartanya, ini silahkan bisa mengamalkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Nah, sesuai dengan hadis yang keempat tadi ya, yaitu yang akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah ini yang dimaksud adalah dua ayat akhir pada surat Al-Baqarah. Yang bagaimana itu? Mari kita lihat. Bagi yang punya mushaf Al-Quran bisa langsung dicek. Yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Jadi ini adalah ayat yang 285 dan 286. Insya Allah kalau dua akhir ayat dari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini dibaca, maka hidup kita akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mari amalkan setiap hari. Kalau perlu jadikan zikir sehari-hari, baca sebanyak-banyaknya semampu kita. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dijaga oleh Allah dan mudah-mudahan rezeki kita dimurahkan serta harta kita dijaga oleh Sang Pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Bantu like, komen, dan share video ini kepada seluruh kerabat yang Anda miliki. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.